وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jam'ana bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberkahi Allah bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menurunkan berkah rahmat Allah pada kita bil khusus di hati kita lah. Allah menurunkan rahmat di hati kita. Yang mana kita berkumpul ini tidak lain adalah untuk mengingat, berzikir kepada Allah, berselawat lawat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ulun ucapkan terima kasih banyak lawan sahibul bait, sahibul hajat yang telah mengundang kami seberataan tim. Jadi kami ulun perkenalkan kami dululah, artinya kami ini dari yayasan daripada keluarga besar Ruqyah Aswaja yang mana kami memegang daripada DPC Kota Baru. Jadi sebelum ulun artinya ulun memperkenalkan kami inilah. Jadi habis ini hanya kita acara Ruqyah. Jadi siapa yang niatnya hendak berruqyah silakan lah dengan hati yang ikhlas. Tabaruk bil Quran. Ruqyah ini tabaruk bil Quran, ambil berkah daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kami ini adalah yayasan daripada keluarga besar Ruqyah Aswaja DPC Kota Baru. Alhamdulillah kami diberi amanah oleh guru-guru kami untuk menjalankan ini, dan mudah-mudahan perkembangannya ke depannya keluarga besar Ruqyah Aswaja dalam syiar dakwah Ruqyah bil Quran. Ruqyah bil Quran. Apa itu Ruqyah? Ruqyah itu jar bahasa kita bacaan, memantrai. Tapi di sini bil Quran, artinya dengan ayat Al-Quran. Jadi tabarok bil Quran. Nah, jadi di sini mengambil tabarok daripada Quran. Supaya apa? Niat kita, isi-isi daripada ruqyah itu adalah daripada ayat-ayat Al-Quran, isinya zikir-zikir, salawat dan doa daripada karangan oleh orang-orang yang terdahulu, orang-orang para solehin terdahulu. Jadi di situ meminta kepada tabaruk wasilah berkat daripada ayat Al-Quran itu apa? Hajat kita. Nah, itu ruqyah. Sama istilahnya kita tulak wadah guru-guru orang-orang alim. Guru doakan ulun. Artinya Sidin mendoakan dengan doa. Ya, sama ruqyah jualannya bahasanya ruqyah. Bahasanya ruqyah. Kita membaca-bacanya dengan doa. Nah, sama kita tolak pada Habib ulun lah, anak ulun partai pasian kada tapi ini bana anak ulun lah doakan beb. Lalu wasilah tabaruk bil Quran. Metodenya kadang-kadang membuat guru-guru itu pakai banyu karena Rasulullah kayak itu juga. Nah, jadi ruqyah itu kayak itu. Metodenya sebagaimana yang dianjurkan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Nah, ruqyah melalui banyu atau langsung secara bacaan. Nah, jadi itu ruqyah. Untuk apa? Nah, pasang niat masing-masing. Misalkan aku berruqyah niat supaya lebih lembut hati, menghilangkan daripada emosi, supaya nafsu lebih terkendali. Nah, itu nafsu ini kada kawan dibuang lah. Nafsu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Jadi itu hanya bisa dikendalikan, ditingkatkan posisi nafsunya.
isi nafsunya. Jadi makhluk itu, makhluk Allah yang disebut nafsu itu kada kawat dihilangkan dari dalam diri kita. Itu hanya ditingkatkan, dikendalikan nafsunya. Nah, adapun daripada melebihi daripada nafsu apa, misalkan kita kena gangguan-gangguan, misalnya kena bisikan, gangguan daripada hal-hal yang gaib, bangsa jin dan segala macamnya lah, kawan-kawannya macam-macam tuh. Gangguan tuh bisa karena disebabkan karena ulah kita. Apa ulah kita? Banyak ulun mengalami, artinya di setiap kejadian ulun banyak beberapa kali dan hampir sering mengalami orang-orang yang kena gangguan, ya Allah, gangguan baik itu datang dari bangsa jin ataupun datang dari diri sidin seorang. Apa itu dari sidin seorang? Itu dari salah satunya daripada nafsu yang kada khawatir kendali. Sebabnya apa? Sebab dangkalnya ilmu, karena nafsu itu hanya bisa dikendalikan lawan ilmu. Makanya di kami ini dikhususkan bubuhan praktisi ini diharuskan untuk setiap saat suka hadir di majelis ta'lim, supaya apa? Lebih meningkatkan daripada ilmu kita dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya Allah, bubuhan para aulia Allah itu sidin tingkatan nafsunya, ya Masya Allah, tingkatan di atas. Karena tingkatan nafsunya ada beberapa tingkatan lah, tapi ini kita kada membahas masalah nafsu, tapi di sini kita membahas masalah hal ruqyah. Jadi yang pertama nafsu, yang kedua itu adalah gangguan daripada bangsa jin. Banyak dulu mengalami kasus-kasusnya. Sebabnya kenapa itu bangsa jin datang lawan kita, mengganggu kita? Sebab apa? Sebabnya kenapa? Yang pertama adalah kurangnya, jauhnya hati kita lawan Allah. Kurangnya kita dalam hal spiritual, agama, dalam hal ibadah. Nah itu yang paling pertama. Sebab itu lalu kita lemah daripada segi iman. Iya, nang kada kau sedikit ada masalah memusang, kada kau sedikit ada masalah pusang. Yang kedua apa? Yang kedua, yang pertama tadi sebab spiritual, agama yang lemah. Yang kedua banyak daripada penyakit hati. Nah ini berhubungan lawan nafsu juga lah. Nah sebab itulah, dua sebab itu banyak penyakit hati, macam-macam penyakit hati lah. Ya ulun ada banyak masalah penyakit hati ini banyak. Penyakit hati. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kena gangguan hal gaib itu bisa disebabkan oleh daripada faktor keturunan. Apa itu maksudnya faktor keturunan? Artinya dari datu itu berisi khodam bangsa jin. Nah itu terus menerus sampai ke anak cucu apabila kada dipagat. Maka bila bangsa jin mengganggu, yang paling utama itu bukan mengganggu fisik kita, jasmani kita, kada itu kada anunya lain. Yang paling diincarnya adalah hati kita, iman kita. Makanya orang yang kena gangguan jin, orang nak kesurupan itu kan mau langsung gelabak kesurupan, kada. Diawali dengan emosi yang memusang, emosi yang naik. Nah itu dulunya emosi pusang, sebab karena masalah namanya. Nah ini lemahnya mental, lemahnya imannya, dan akhirnya diganggu, dibisiki macam-macam. Dan sampai yang lebih parah lagi, sampai terbuka portal negatif. Apa itu portal negatif? Ya, melihat bangsa jin, dimensinya terbuka. Nah itu yang lebih parah. Dan akibatnya merusak daripada psikologisnya, kejiwaannya. Dan dampaknya kayak itu, dampaknya ke psikologis kejiwaannya. Dan akhirnya yang bisa takorehing surang, yalah takorehing surang, berkurung dalam kamar seorang. Karena tapi ketujuh bakawan, mun berkurung berzikir, beribadah bagus saja. Ini bagus. Tapi belanya dalam berkurung dalam kamar, tapi nak
Ya kada karuan tadi. Karena gangguan bangsa jin yang membisiki banyak lah itu, banyak benar. Ulun banyak benar tamu di Kota Baru ini banyak. Yaitu bisa karena sebab bangsa jin, bisa sebab karena memang faktor dirinya yang jahil. Kada ilmu, kada berilmu, makanya kita dianjurkan benar kita majelis ta'lim supaya apa, melembutkan hati kita, tahu juga kita tahu dalam hukum-hukum agama, hukum zahir dan hukum batin, ibadah zahir dan ibadah batin supaya sempurna. Karena bangsa jin itu kadang merusak zahir, merusak batin. Bilanya kada kawa, hanya merusak batin, jahir pulang dihantamnya dan akhirnya umpat dua batinnya lemah. Itu tuh makanya orang yang sakit, orang nanggaring lah, kurang-kurang kita ingat akan zikir, kurang-kurang kita ingat akan sholawat dan lain-lain tuh musang tuh aduh ya kayak itu tuh. Tapi seharusnya yang tahu bila ia sehat batinnya walaupun zahirnya sakit, tapi sehat pada batinnya, sakit zahir ingat dia Allah ampi aduh. Nah itu artinya sehat batin walaupun zahirnya sakit. Nah kayak itu tuh gawian orang-orang soleh itu kayak itu. Sidin zahir sidin sakit tapi batinnya kada umpat sakit. Nah, jadi itu dalam ruqyah tujuan kita supaya kita sehat zahir dan batin. Karena ayat Al-Quran itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai obat bagi orang-orang yang beriman lawan Al-Quran. Nah jadi di sini bujur-bujurlah sebelum kita memulai acara ruqyah berniat lil mu'minin, orang yang beriman. Jadi kita berniat dengan keyakinan kita yang kuat lawan Allah, meminta lawan Allah wasilnya ayat Al-Quran, tabaruk bil Quran, mudah-mudahan apa yang kita hajatakan kabul. Nah itu tuh